salam dan bahagia. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema praktik mengembangkan kerangka menjadi karangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu Ruth Marliana dengan NIM 2019 015334 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Sakina dengan NIM 2019 01539 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Inap Novia Purwaningsi dengan NIM 2019 01338 sebagai pemateri ketiga, dan Resti Yuliantis dengan NIM 2019 015346 sebagai pemateri keempat. Pengertian kerangka karangan. Outline menurut bahasa adalah kerangka, regangan, garis besar atau guratan. Jadi, outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Karangan merupakan karya tulis, hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Jadi, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan atau karangan-karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Menurut Graf tahun 1994 halaman 2, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dibaca dan dipahami. Nursito tahun 2000 halaman 5-4, kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau susunan pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis. Menurut Separno tahun 2004 halaman 38, kerangka karangan adalah kerangka yang ditulis menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam taatan sistematis. Menurut Profesor Dr. Gorais Keraf tahun 1970, suatu kerangka karangan yang baik tidak dibuat satu sekali. Penulis akan selalu berusaha menyempurnakan bentuk yang pertama sehingga memperoleh bentuk yang lebih baik, demikian seterusnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah yang harus dilakukan oleh penulis, terutama penulis awam. 1. Merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Penentuan tema adalah hal yang paling mendasar dalam pembentukan karangan, karena dari tema inilah karangan itu akan berkembang. Usahakan dalam pemilihan tema dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya. Setelah dipaskan, maka tak akan sukar untuk memilih judul karangan tersebut. Usahakan memilih judul juga buat semenarik mungkin. Lalu yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah mendapatkan tema, yang harus dilakukan adalah mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. 3. Menyeleksi bahan. Hindari membahas topik yang tidak penting pada karangan tersebut. Jangan mengulang hal yang sama pada paragraf yang sama. 4. Mengembangkan kerangka karangan. Jika sudah mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah karangan yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Perluas topik-topik yang telah ditentukan pada kerangka dan usahakan jangan membahas topik yang tidak ada di dalam kerangka karangan.
Pengembangan kerangka karangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan kerangka karangan secara alamiah dan pengembangan kerangka karangan secara logis. Pengembangan kerangka karangan secara alamiah adalah pengurutan pokok pikiran sesuai dengan kenyataan atau apa adanya, seperti yang bisa diamati dalam kehidupan manusia. Pengembangan kerangka karangan secara logis adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan kemampuan dalam menganalisa dan menghubungkan kejadian-kejadian di sekitar dengan akal budi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan kerangka karangan secara ilmiah yang dapat dilakukan menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu pengembangan spasial atau ruang adalah pengembangan kerangka karangan tulisan yang berkaitan dengan lokasi kejadian dan sifatnya lebih deskriptif. Yang kedua yaitu pengembangan kronologis atau waktu adalah pengembangan kerangka tulisan yang berdasarkan urutan kejadian suatu peristiwa atau tahap kejadian. Yang ketiga yaitu pengembangan berdasarkan topik yang ada adalah pengembangan berdasarkan kerangka tulisan berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui bagian-bagian dan dijelaskan secara berturut-turut dan logis. Urutan pengembangan kerangka karangan secara logis. Yang pertama yaitu urutan klimaks atau anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Yang kedua yaitu urutan kausal. Urutan kausal mencakup 2 pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan dari akibat ke sebab. Pada pola yang pertama, suatu masalah dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu urutan pemecahan masalah. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Yang keempat yaitu urutan umum dan khusus. Urutan ini menerangkan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima yaitu urutan familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal. Secara logis agak ganjil jika pengarang mulai menguraikan sesuatu yang tidak dikenalnya atau yang tidak dikenal oleh pembaca. Yang keenam yaitu urutan akseptabilitas. Urutan akseptabilitas mirip dengan urutan familiaritas. Bila urutan familiaritas mempersoalkan apakah suatu barang atau hal yang sudah dikenal oleh pembaca, maka urutan akseptabilitas mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh para pembaca. Apakah suatu pendapat dapat disetujui atau tidak oleh para pembaca. Oleh sebab itu, sebelum menguraikan gagasan-gagasan yang mungkin ditolak oleh pembaca, penulis harus mengemukakan gagasan-gagasan yang kiranya dapat diterima oleh pembaca, dan sekaligus gagasan-gagasan itu menjadi landasan pula bagi gagasan yang mungkin akan ditolak itu. Jadi, dari pembahasan kita sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai satu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-subtopik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-subtopik yang lebih terperinci.